wanfa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Niku nih. Qul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad. Qul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, hal tarabbasuna. Tidakkah menanti kalian fihi itu di dalam kalimat tarabbasun hadfu ihdat ta'i, adapun membuang salah satu dua ta. Hadfu ihdat ta'aini, adapun membuang salah satu dari dua ta. Minal asli, dari asalnya. Aitan tawiruna. Tarabbasuna itu ada salah satu ya, salah satu ta yang dibuang. Tarabbasuna, yang berarti menunggu. Aitan tawiruna artinya menunggu kalian ayyako'a pada untuknya jatuh. Bina dengan kami apa illa ihdal husnayaini, kecuali salah satu, kecuali terjadinya salah satu dua kebaikan. Al-akibata ini artinya dua akibat. Tasniyatu husna, adapun lafadz al-husnaya ini itu tasniyahnya lafadz husna. Taknisu ahsana, yaitu taknisnya lafadz ahsana. An-nasra artinya menunggu pertolongan. Awis syahadati, atau mati syahid. Katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada alladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Hal tarabbasu nabina, apakah kalian menunggu kejatuhan kami? Padahal illa ihdal husnaya ini, padahal kami dengan perjuangan ini, dengan jihad ini sudah pasti akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Jadi itu maknanya ya. Ucapkanlah kepada mereka, apakah kalian menunggu kejatuhan kami, padahal yang jelas-jelas akan kami dapatkan adalah satu dari dua kebaikan. Apa dua kebaikan itu? Menang atau mati syahid. Sini disebutkan oleh mufasir, dikatakan al-husnayain atau dua kebaikan itu adalah berisi pertolongan. Kalau pertolongan berarti di situ ada kemenangan. Atau mati syahid kalau kalah dalam perjuangan. Kalah berarti mati syahid. Nah, kalau konteksnya adalah perang, begitu ya, maka itu meninggal dalam keadaan berjuang, berarti itu mati syahid. Maka oleh para ahli fikih juga disebutkan, juga dijelaskan konsep syahid itu pokoknya seseorang yang mati dalam berbagai bentuk perjuangan, maka kematiannya itu bernilai syahid. Jadi kan kalau di dalam fikih itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia, ya orang yang mati syahid dalam situasi perang, yaitu syahid dunia, maksudnya kejadiannya itu di dunia, bernilai syahidnya itu di dunia, yang dimana yaitu orang yang meninggal pada saat perang, pada saat berjuang,
tidak perlu dimandikan kan begitu ya, supaya apa, darahnya menjadi saksi gitu. Karena semuanya akan semua sudah disucikan oleh Allah, maka tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan. Jadi kalau di negara-negara yang konflik ya, seperti sekarang di Palestina itu kan kalau kita lihat apa namanya, wisdomnya atau ketangguhan mereka dalam menghadapi situasi perang itu luar biasa. Semuanya tidak menyerah dalam perjuangan. Bahkan mereka yang sudah tercatat sebagai mahasiswa di universitas lain mungkin yang tidak di Gaza gitu ya, kan kalau kita lihat di internet itu kan sering ya, sudah tercatat sebagai mahasiswa di mana, terus kemudian dia mengikuti universitas UT itu ya, universitas terbuka itu diikuti di sana sampai selesai. Nah itu juga termasuk jihad. Kemudian kalau balik lagi soal syahid ya, kembali lagi pada soal syahid. Syahid itu kalau kata ulama fikih juga ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia ya yang itu tadi, mati dalam situasi perang atau mati dalam perjuangan di tengah kecamuk perang, itu syahid. Dan ini dijanjikan oleh Allah bagi siapapun orang yang beriman ikut ke medan perang, maka dia sudah menjemput dua kebaikan. Dua kebaikan itu antara mendapatkan pertolongan atau mati syahid. Jadi apa namanya, iskariman al syahidan itu ya. Nah, itu ihdal husnayain ini sudah pasti gitu. Nah terus kalau syahid akhirat, nilai syahidnya hanya di akhirat, maka di dunia dia tetap dimandikan sebagaimana jenazah biasa. Nah, satu contoh, orang yang tolakul halal ya, pergi keluar rumah untuk mencari rezeki yang halal untuk bekerja, kemudian ada kecelakaan atau semacamnya gitu. Nah ini termasuk syahid. Kenapa? Karena tolakul halal itu nilainya sama dengan jihad. Pelajar juga gitu, berjuang dalam tolabul ilmi, dalam mencari ilmu, kemudian ditakdirkan oleh Allah entah karena sakit atau apa gitu ya, dia seorang pelajar yang berjuang dengan ilmu kemudian sampai mati begitu ya, maka ini juga syahid akhirat ya, karena dalam perjuangan tolabul ilmi. Begitu juga dengan ibu yang melahirkan. Jadi perempuan melahirkan itu dia menghadapi dua kemenangan, ya. Anaknya lahir dengan selamat beserta ibunya gitu ya, atau ibunya terenggut nyawanya dengan proses kelahiran itu. Nah, ini juga masuk kalau di dalam fikih juga termasuk syahid akhirat. Gitu. Jadi kalau kita punya iman itu lebih banyak istilahnya ketenangan-ketenangan yang terus diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi dan sebenarnya tinggal bagaimana kita mendewasakan kualitas iman kita ya, dengan tolabul ilmi dan sebagainya. Jadi semua perjuangan, pokoknya kita punya iman ya, kita punya kedewasaan iman yang baik, maka semua perjuangan itu akan bernilai. Bernilai apa? Ya, bernilai kebaikan. Tidak ada menang kalah kalau kita berjuang dengan keyakinan, dengan keimanan yang baik ya. Tidak ada menang kalah. Yang ada apa? Kita menang, atau kita menang berarti mendapatkan pertolongan gitu ya. Atau istilahnya apa ya? Kalau syahid itu bisa dikatakan kan syahid itu satu istilah yang di situ mengarah pada persaksian ya. Jadi kita mendapatkan persaksian bahwa kita pernah berjuang. Kita kalau misalkan di luar konteks perang ya, misalkan tolabul ilmi saja nih. Jadi kita jadi pinter banget gitu ya. Atau ya kita punya pengalaman belajar. Kan ini sama-sama beruntungnya, ya kan? Pinter banget ya mungkin kita punya genetik otak yang baik begitu ya, kita makan makanan bergizi atau kita bersungguh-sungguh gitu, maka di sini kita jadi pinter banget gitu.
Atau yang kedua, kita punya pengalaman belajar. Nah ini kan dua kebaikan. Jadi jangan takut untuk memperjuangkan suatu. Kerja juga gitu. Kerja itu pilihannya ya sukses, sukses banget ya, atau berpengalaman. Dan ini rezekinya Allah yang atur. Allah yang atur soal itu. Jadi ya kewajiban manusia, oh ya kita pelajar, maka kita perankan ya, apa yang diberikan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kita perankan sebagai pelajar ya, dengan perangai yang baik. Kita bekerja juga begitu. Nah, kalau kita mau berjuang, mau bersungguh-sungguh, maka di situ sudah pasti ada ada dua kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Wanahnu adapun kami itu natarabbasu menunggu kami, nantawiru artinya menunggu kami bikum dengan kalian, ayyusiba pada untuknya menimpa kum pada kalian siapa Allah bi'adabin dengan adab min indihi dari sisi Allah, min indihi dari sisi Allah. Sementara kalian, maksudnya kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak beriman, kalian sudah dinanti oleh azab Allah. Biqari'atin dengan petir minas samai dari langit, au bi aidina atau dengan tangan-tangan kami. Sementara kalian berada dalam dua ancaman Allah, mendapatkan azab langsung dari Allah seperti berupa petir gitu ya, au bi aidina atau dengan tangan kami. Bi ayyudana dengan untuknya diizinkan siapa lana bagi kami fi qitalikum di dalam memerangi kalian. Kalian akan celaka dengan azab Allah secara langsung atau celaka di tangan kami. Jadi kalimat ancaman ini disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah ya, supaya kalimat ancaman ini diutarakan kepada musuh, dijadikan ancaman. Nah syukur-syukur dengan kalimat ini ada yang kemudian tersadar gitu ya. Tapi kalau tidak, berarti apa yang dikehendaki oleh Allah? Yang dikehendaki oleh Allah supaya Rasulullah dan orang-orang yang beriman itu percaya diri dengan apa yang dipegang. Percaya diri bahwa kebenaran yang dipegang itu adalah nyata. Kebenaran tentang keimanan, tentang ketuhanan, tentang kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah ya, melalui perintah Allah itu adalah nyata. Perintahnya ya, ancaman ini adalah satu bentuk pendidikan supaya orang-orang yang beriman percaya diri untuk menghadapi musuh. Fatarabbasu maka menunggu kalian bina dengan kami dalika pada ihdal husnayain inna sesungguhnya kami ma'akum beserta kalian itu mutarabbasuna orang yang menunggu akibatakum pada akibat kalian. Akibatakum pada akibat kalian. Kul mengucapkanlah engkau wahai Muhammad, anfiku menginfakkanlah kalian, berinfaklah kalian fi ta'atillahi di jalan Allah, tau'an dalam keadaan taat, au karhan atau dalam keadaan benci, terpaksa. Layu taqabbala tidak akan diterima minkum dari kalian apa ma perkara anfaqtumu yang berinfak kalian hu pada ma. Innakum sesungguhnya kalian itu kuntum ada kalian itu kaum fasikina yang fasik. Fasikina yang fasik. Jadi ucapkanlah kepada mereka anfiqu tau'an au karhan. Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh mufassir
Wal amru adapun fi'il amr huna di tempat ini itu bimakna khobari, bermakna khobar. Jadi itu kalimatnya adalah kata perintah tapi maksudnya adalah berita gitu ya. Istilahnya kayak ucapan seperti ini, ayo coba infako kalian dalam keadaan entah kalian ikhlas atau enggak gitu ya, infak karena taat atau enggak, maka Allah tidak akan menerima infak kalian karena kalian adalah orang-orang yang fasik gitu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang fasik, yang fasik itu apa ya, rusak, imannya rusak, juga suka merusak orang lain begitu ya. Fasik itu satu perilaku pelanggaran yang dilakukan terus-menerus. Nah, orang-orang yang fasik ini infaknya tidak diterima oleh Allah. Nah, mungkin seperti orang-orang yang memberikan dengan alasan yang tidak baik, memberi dengan alasan yang tidak baik, tidak sepenuhnya di jalan Allah gitu. Atau bahkan orang ini adalah orang-orang yang fasik gitu. Itu tidak akan diterima infaknya. Allah tidak akan menerima infak tersebut. Wama mana'a dan tidak mencegah, wama mana'a dan tidak mencegah hum pada alladzina la yu'minun ayat antuk bala, pada untuknya diterima, dilai dengan ya watai dan ta, minhum dari alladzina la yu'minun, minhum dari alladzina la yu'minun, apa nafaqatuhum, infaknya alladzina la yu'minun, apa illa annahum, kecuali sesungguhnya alladzina la yu'minun. Fa'ilun adapun illa annahum itu menjadi fa'il. Wa antakbala dan adapun lafat wa antukbala dan adapun lafat antukbala itu maf'ulun menjadi maf'ul. Illa annahum itu kafaru kufur siapa alladzin billahi dengan Allah, wa bi rasulihi dan dengan utusan Allah, wala ya'tuna dan tidak mendatangkan siapa alladzina la yu'minun as-sholata pada sholat, illa wahum kecuali adapun alladzina la yu'minun itu kusala bermalas-malasan siapa alladzin mutasaqaluna artinya berkeberatan atau merasa keberatan siapa alladzin. Infak seseorang itu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Wa ma mana'ahum antuk balaminhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Jadi penolakan terhadap infak itu dilakukan oleh Allah ketika infak tersebut dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi tapi kalau orang kafir itu berarti orang yang tidak beriman ya, itu infaknya ya diterima di bumi ya, tapi tidak menjadi catatan Allah. Tidak menjadi catatan Allah. Yang artinya apa? Kita sebagai orang yang beriman, kesempatan punya nilai baik di dunia dan akhirat itu lebih besar daripada yang tidak beriman. Ya karena tidak percaya maka tidak dicatat sama Allah. Karena tidak percaya bahwa ada loh penerimaan amal. Jadi apakah kemudian orang bertanya, saya orang yang tidak percaya dengan akhirat gitu. Bagi saya akhirat itu tidak penting, atau ketuhanan dan lain-lain itu tidak penting. Kalau misalkan orang ini baik, kebaikannya, kedermawanannya gitu ya, infaknya itu diterima di bumi. Ya jelas lah kalau misalkan dia baik terhadap sesama manusia, maka akan diterima dengan baik kan gitu ya. Dia baik terhadap bumi dan seisinya, maka dia juga akan diterima dengan baik. Tapi karena tidak percaya pada Allah, ya maka Allah juga nggak kasih karena nggak percaya sama Allah. Jadi kalau orang yang beriman
maka sudah pasti keberuntungannya lebih besar. Dia berhak untuk mendapatkan penerimaan di bumi, juga berhak untuk mendapatkan penerimaan di akhirat. Simpelnya seperti itu. Tapi banyak orang beriman itu yang katakanlah kurang baik gitu ya. Lebih banyak orang itu yang tidak beriman tapi dia baik. Ya itu urusan itu, urusan kita yang bertanya, itu nggak ada urusannya sama kita. Itu urusan pribadi masing-masing. Tinggal kita milih jadi orang beriman yang baik gitu ya, atau kita milih jadi orang yang nggak beriman dan nggak baik. Coba, kalau dihitung kita sudah beruntung dilahirkan di lingkungan yang beriman. Tinggal kita mengasah kebaikan. Tujuannya apa? Amal soleh, belajar, semua tujuannya adalah untuk kualitas iman, supaya dari waktu ke waktu iman kita semakin baik, keyakinan kita terhadap Allah semakin baik, kebaikan kita untuk sesama juga semakin baik. Jadi ya kalau dengan pengetahuan yang baik, insya Allah akan mempertajam iman, kan gitu. Dengan iman kita yang tajam, maka iman kita akan menjadi dewasa. Dengan keimanan yang dewasa, kita akan jadi lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan itu sesuatu yang tidak mustahil kita dapatkan. Yang penting kita tidak menutup diri dari ilmu Allah. Kita tidak menutup diri dari ilmu Allah. Pasti itu kita dapatkan. Jadi kalau orang tidak beriman, ya otomatis penerimaannya hanya di dunia. Di sisi Allah, lawang nggak percaya kok. Ya kan? Dia nggak percaya. Meskipun sudah dikasih kehidupan sama Allah dan sebagainya, ya, dengan tetap ya diberikan apa yang dibutuhkan selama hidup, tapi kan nggak percaya sama Allah. Maka ya karena nggak percaya ya juga maka tidak diberikan sama Allah. Berarti Allah itu pemilih ya jelas. Karena Allah Maha Pencipta, maka Allah berhak memilih. Tinggal kitanya sekarang, kita mau jadi orang yang terpilih atau enggak. Tentu di sisi Allah kita ingin menjadi orang yang terpilih, karena kita percaya yang menciptakan kita adalah Allah. Berikutnya fala tu'jibka wahum karihun. Wahum adapun alladzina la yu'minun itu karihuna, benci. Siapa alladzin? Benci an-nafaqata, pada kegiatan infak. Li'annahum, karena sesungguhnya alladzin itu ya'uduna, mundat-mundat itu apa bahasa Indonesia? Mundat-mundat itu pokoknya mundat-mundat siapa alladzin ha pada nafaqah. Paham mundat-mundat ya sampeyan? Pak di apa sih koyo wis mari tak kei lho apa jenenge bahasa Indonesia. Paham tak mboten ya? Koyo kalau habis ngasih itu terus dituntut gitu loh. Masih ya diundat-undat, itulah pokoknya. Apa ya bahasa Indonesia kok lali aku. Kayak uang nek ngekei gak ikhlas ngene lho. Ya kan biasanya. Oh winginan wis mari tak kei ngono, saiki aku ngenekno nah itu mundat-mundat itu jenenge ya uduna. Maghroman pada nafkah yang hilang. Maghroman pada nafkah yang hilang. Fala tu'jibka, maka jangan kagum. Maka jangan mengagumkan kepadamu apa amwaluhum, harta-hartanya, alladzin wala auladuhum, dan jangan mengagumkan apa anak-anaknya alladzin. Jangan gampang kagum dengan harta dan dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Aila tastahsinu, artinya jangan membaguskan kalian
ni'amana pada nikmat-nikmatku alaihim atas alladzina la yu'minun. Fahiya maka adapun ni'am itu istidrajun. Istidraj itu istidraj. Bahasa Jawa ini istidraj pengelulu, dilulu. Nah, dikasih tapi dikasih sama Allah tapi dijadikan ancaman. Itu istidraj ya. Istidraj itu sesuatu yang dikasih tapi berada di dua mata api ya. Jadi apakah apa yang dikasih itu akan memperbaiki diri atau malah memperburuk diri gitu. Bahkan pada ayat yang lain disebutkan kenapa disebutnya istidraj gitu ya. Karena seseorang yang diberikan oleh Allah diuji dengan istidraj itu dikasih banyak gitu ya. Misalkan pangkat atau harta gitu atau anak, dikasih anaknya misalkan good looking semua gitu ya. Misalkan anaknya berprestasi atau bahkan hal lain lah, jabatan, harta gitu. Istidraj itu diangkat setinggi-tingginya sama Allah ya. Kemudian dikurangi tanpa sadar, tahu-tahu sudah habis. Ini situasi istidraj. Maka kata Allah nih, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan merasa kagum dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi, kalau kagum di sini dalam arti yang buruk ya. Dalam arti yang buruk itu sampai irilah, ya. Sampai iri gitu. Karena bisa jadi ya, seseorang yang tidak beriman itu dikasih semuanya sama Allah itu adalah untuk istidraj. Tapi itu baiknya bukan kita yang mengucapkan. Kalau kita ya cukup sadar diri begitu ya. Ya Allah, terima kasih saya sudah diberikan iman. Tujuannya kita nggak gampang kagum itu supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu adalah nilai yang ada dalam diri kita. Keimanan, kehidupan, kesempatan, masa muda, kesehatan. Nah, itu kekayaan yang sesungguhnya. Kalau apa yang ada di luar diri kita, misalkan harta, anak, atau orang-orang, itu kan semua di luar diri kita. Yang kita miliki, kekayaan yang sesungguhnya ya yang ada di diri kita. Semakin kita mengenali potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Allah ke kita gitu ya, maka otomatis kita akan insya Allah ya akan lebih mudah untuk mengenal Allah. Maka sering-sering kita melihat ke diri sendiri, sering-sering kita melihat apa sih yang saya bisa gitu. Satu waktu kita perlu sadar diri gitu ya, satu waktu kita juga perlu tahu batas. Terus dalam situasi tertentu kita juga perlu menggali apa kelebihan-kelebihan yang dititipkan sama Allah ke kita, supaya kita bisa lebih bersyukur, nggak gampang gumunan, nggak gampang heran sama pencapaian orang lain, karena itu nggak baik, itu nggak sehat ya, untuk mental kita, untuk keimanan kita, itu nggak sehat. Innama yuridu, sesungguhnya hanya menghendaki siapa Allah liyu'adziba, sebab mengadab siapa Allah pada alladzina la yu'minun. Ayyu'adzibahum artinya untuknya mengadab siapa Allah pada alladzina la yu'minun biha dengan amwaluhum wala auladuhum fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, fil hayatid dunya dengan di dalam kehidupan dunia, bima dengan perkara yulqauna yang menjatuhkan siapa alladzina la yu'minun fi jam'iha, di dalam mengumpulkan amwal minal masyaqqati, dari masyaqqah, dari kesulitan, wa fiha, dan di dalam amwal minal masoibi, yaitu beberapa musibah
Minal masoibi yaitu beberapa musibah. Maka tujuan kita bekerja itu jangan hanya untuk menumpuk, ya. Kadang-kadang orang sekarang itu dipikir ya tujuan hidup adalah kekayaan, kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi itu bekal. Bagaimana kita bisa berjuang dengan kebahagiaan setiap hari. Jadi kebahagiaan itu jangan dijadikan tujuan hidup. Tujuan hidup itu adalah makna. Keberdayaan kita sebagai manusia, memaknai kehidupan kita, nah itu tujuan hidup. Bagaimana kita bisa sampai pada makna tersebut dengan kebahagiaan setiap hari. Jadi kita berjuang dengan bahagia, sholat dengan bahagia. Dan ini jelas Rasulullah mengatakan kepada Salman Al-Farisi. Rasulullah berkata kalau ingin kepada para sahabatnya ini, jadi carilah kebahagiaan seperti aku menemukan kebahagiaanku di dalam sholat. Kalau ingin sholat seperti sholatnya Rasulullah, maka hendaknya kita menemukan kebahagiaan di dalam sholat. Ditarik lebih luas lagi, bagaimana kita bisa taat dengan penuh kegembiraan. Jadi kalau tujuan kita hanya kebahagiaan duniawi, itu tidak bisa kita jadikan sebagai determinasi, tidak bisa kita jadikan sebagai tujuan akhir. Gitu ya. Kalau kekayaan, yaitu goals, nggak apa-apa. Kita ada keinginan untuk menjadi kaya, ya. Sama sekali nggak masalah gitu ya. Yang nggak boleh itu kita pengen jadi jahat, nah itu nggak boleh. Kalau pengen jadi kaya, pengen bahagia boleh, tapi kalau disadari lagi apa yang perlu kita cari, yang perlu kita temukan, yang perlu kita jadikan sebagai tujuan akhir atau determinasi adalah makna. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita nanti mati meninggalkan makna. Oh, iki bekas tinggalane iki. Jadi anak-anak muda itu mestinya mulai berpikir soal makna hidup. Kita memaknai hidup kita sebagai apa? Dengan peran apa? Maka ada pekerjaan, ada peran. Pekerjaan supaya kita dapat uang. Peran, ya, supaya hidup kita bermakna. Kalau ditumpuk hartanya, kata Allah, ya itu hanya akan menjadi azab di dunia. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Orang-orang yang tidak percaya pada Allah, orang-orang yang tidak percaya pada kebaikan Allah, kok dikasih harta banyak, ya bisa jadi itu nanti akan menjadi azab. Bisa jadi akan menjadi azab karena oh ini tujuan saya adalah harta ini dan ini sudah sampai dulu kalau Abi sering bilang benda-benda itu lagi ditumpuk medeni. Ya misalkan gudang itu kan tempat tumpukan harta-harta yang pernah kita kumpulkan, ya kan? Yo gak enak di sawang ya, untuk diparani tikus dan teman-temannya. Jadi memang harta dunia itu bagaimana kita bekerja itu untuk kewibawaan umat, ya. Untuk kewibawaan umat supaya kita bisa berperan baik di lingkup sosial kita, bukan untuk sekedar menumpuk harta benda. Kalau harta benda ditumpuk, baju ya dadine elek kabeh kan gitu. Harta benda kalau ditumpuk dadine serem. Sedikit lagi ya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa dan keluar. Takhruju artinya keluar apa anfusuhum, ruhnya. Alladzina la yu'minun wahum dalam keadaan adapun alladzina la yu'minun itu kafiruna kufur siapa alladzin fayu'adziba maka mengadab siapa Allah pada alladzin fil akhirati di akhirat asyaddal adabi pada lebih beratnya siksa. Asyaddal adabi pada lebih beratnya siksa. Nah, kalau orang-orang yang tidak beriman tapi dia punya sifat dermawan, ini selamat. Jadi dulu Abi sering bilang,
orang itu kalau tidak beriman, ya, yang menjadi penyelamatnya adalah kedermawanan. Maka kedermawanan itu penting. Kita menularkan kebiasaan loman kepada anak, ya. Ini akan menjadi bekal yang baik. Jadi kadang ada ya, kalau kita lihat riwayat orang-orang soleh begitu, apa namanya, atau orang-orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Sampai dulu Abi sering bilang kalau pas entah habis ada peristiwa besar gitu mengislamkan seseorang, biasanya Abi bilang, oh ya orang ini loman. Dan itu Abi sering menyampaikan memang orang yang dermawan itu dekat dengan iman. Nah kalau misalkan yang tidak beriman saja dengan dermawan bisa jadi beriman, apalagi yang sudah beriman. Wis beriman, dermawan, ya sudah, itu kebaikannya wis double kill gitu misalnya, insya Allah. Jadi penting, sifat dermawan itu sifat yang penting untuk kita miliki. Wayahlifuna, dan berjanji siapa dan bersumpah siapa alladzina la yu'minun billahi, dengan Allah, innahum, sesungguhnya alladzina la yu'minun itu laminkum, sebagian dari kalian. Ai mu'minuna artinya yang beriman siapa, alladzin, mereka mengungkapkan sumpah yang palsu di saat ketakutan, ya. Mereka akan mengatakan billahi, sungguh kami adalah bagian dari kalian. Wa mahum, dan tidak ada adapun alladzin itu minkum, dari kalian, padahal mereka bukan bagian dari kalian. Walakinnahum, akan tetapi alladzina la yu'minun itu qaumun kaum yafraquna, yang ketakutan siapa kaum. Yakhafuna artinya yang takut siapa kaum, antaf'alu, untuknya berbuat kalian, bihim dengan kaum, kal musyrikina, sebagai mana orang-orang musyrik. Fayahlifuna, maka bersumpah siapa kaum, takiyatan, karena menjaga diri, karena membela diri. Takiyatan karena membela diri. Walakinnahum qaumun yafraqun. Lau yajiduna malja'an aw magharatin. Allah taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.